Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la yashba' wa du'ain la yustajab. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal indifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki fi kitabillah wa bi sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa kurbihi wa thawabih. Para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya santri Mamba'us Sholihin, terkhusus santri-santri kelas 7, kelas 8 dan 9 Madrasah Sanawiyah Mamba'us Sholihin. Semoga sampeyan semuanya, kedua orang tua, keluarga, kerabat, tetangga, masyarakat di sekitar sampeyan diberikan kesehatan, diberikan afiah, diberikan kelancaran rezeki agar bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan lancar. Para pendengar radio MBS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah yang akan kita bacakan adalah fasal tentang furudul wudu, ghusl jinabah, nawaqidul wudu, dan juga syurutus shalah, furudus shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu anhu wa ankum. Faslun utawi iki iku ana fasal suwiji fi furudil wudu'i ing dalem pira-pira kefarduane wudu. Furudul wudu'i utawi pira-pira kefarduane wudu sitatun iku ana 6. Jadi orang wudu ada 6 yang harus dilakukan. Al-awwalu utawi kang kawitan an-niyatu yaiku niat. Yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Dan niat ini dilakukan saat sampeyan pertama kali membasuh wajah. Ambil air ya yang ada di keran, kemudian ketika air itu menempel pertama kali di wajah sampean, di hati sampean, mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Loh Pak, biasanya kita wudu mengucapkan niatnya itu sebelum wudu, sebelum membasuh wajah. Lah, kalau yang niat yang diucapkan sebelum membasuh wajah itu hukumnya adalah sunnah. Tujuannya untuk apa? Membantu agar ketika kita membasuh wajah, niat itu bisa dihadirkan di dalam hati. Ya, bisa difahami ya. Misalkan sampean sudah air di depan tempat wudhu ini, mengucapkan ya bahasa Arabnya itu talaffuz, at-talaffudu binniyah.
Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Habis itu keran dinyalakan, air mengalir, ambil lah. Kemudian saat diambil airnya nempel di wajah. Lah ketika nempel di wajah, inilah niat yang sebelumnya sampean lafadzkan itu dihadirkan di dalam hati. Itu cara niat. Nah, ini harus sampean lakukan. Asani utawi kang kaping pindho, ghuslul wajhi iku basuh wajah. Wahadduhu lan utawi batesane wajah. Min mana biti sya'rir ra'si iku saking pira-pira nggon cukule rambute sirah ila muntahal lahyaini maring ujunge jenggot loro wadzakoni lan dagu tulan apane dawane wa ardon lan apane jembare iki nek di maknani lengkap wa hadduhu ardon lan utawi batesane wajah apane jembare tapi masih latihan. Wa ardon lan apane jembare minal uduni iku sangking kuping ilal uduni maring kuping liyane. Kewajiban berwudu yang nomor 2 adalah apa? Membasuh wajah. Nah, batasan yang dinamakan wajah itu mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Nah, ini batasan wajah. Sampai mana, Pak? Sampai bawah. Bawah mana? Bawah janggut. Sampai mana lagi? Sampai ke dagu. Nah, ini batasan ukuran panjang. Nah, ini wajah. Kemudian kalau lebarnya mulai mana, Pak? Mulai dari telinga yang kanan sampai telinga yang kiri. Ya, ini batasan wajah. Ini batasan wajah. Lalu cara berwudu yang benar bagaimana? Adalah kita ketika berwudu maka rambut ya yang berada di ujung yang kepala seperti ini juga harus terkena air, jangan sampai tidak terkena air. Jangan sampai membasuhnya sampai sini saja, tapi juga sampai ujungnya. Lalu apakah cukup sampai di sini? Belum. Ditambahi sedikit. Sebab apa? Ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang tidak sempurna kewajiban kecuali melakukannya, maka melakukannya itu juga wajib. Nah, tadi dikatakan batasan wajah tadi tempat tumbuhnya rambut yang paling ujung di sini. Mana biti sya'rir ra'si. Nah, kita tidak bisa untuk membasuh yang ada di ujung sini kecuali dengan melebihkan sedikit. Maka melebihkan yang sedikit ini hukumnya adalah wajib. Nah, ini juga wajib terkena air ini. Nah, ini juga wajib terkena air ini. Nah, sebab kita tidak bisa membasuh batasan-batasan wajah ini kecuali dengan membasuh setelahnya. Nah, kaidahnya apa? Tirukan. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa
wajibun. Ini nanti video ini diulang-ulang. Kaidahnya nanti ditulis. Itu cara membasuh wajah ya. Sekali lagi tidak cukup hanya membasuh pinggir-pinggirnya sini. Saya basuhnya sini, Pak. Tidak sampai batasan. Wah, tidak sah. Batasan saja wajib. Melebihi batasan sedikit itu juga wajib. Insyaallah difahami ya. As-salisu utawi kang kaping 3. Ghuslul yadaini iku mbasuh tangan loro ilal mirfaqaini maring sikut loro. Yang nomor 3 adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Nah, begitu juga sikut. Coba dilihat sikutnya batasannya sampai mana. Oh, ini ada garisnya ini yang sampean lihat di tangan sampean ya. Ini batasan sikut. Akan tetapi cara membasuh kita tidak cukup hanya sampai dengan batasan sikut. Lalu bagaimana? Harus melebihi sikut meskipun itu sedikit. Kok bisa seperti itu? Kembali ke kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Maka cara membasuhnya airnya harus melebihi sikut. Sebab kita tidak bisa membasuh batas sikut kecuali dengan membasuh setelah sikut. Maka basuhnya seperti ini, disiram air sampai ke melebihi sikut meskipun itu sedikit. Nah, itu hukumnya juga apa? Wajib. Itu tata cara membasuh tangan yang benar. Paham? Ar-rabi'u utawi kang kaping 4 mashu syai'in iku ngusap suwidi min basyaratir ra'si sangking kulite sirah au sya'rin utawa rambut fi haddihi ing dalem batasane sirah. Yang nomor 4 mengusap bagian dari kulitnya kepala atau rambut yang ada di batasan kepala. Contohnya misalkan ya, ini sampai air mengalir ya, dibasuh kulitnya. Itu boleh, kulitnya kepala. Atau sampai juga boleh membasuh ya rambut yang berada di batasan kepala. Misalkan seperti ini rambut masih di batasan kepala. Lalu contohnya apa kalau rambut yang sudah di batasan luar kepala, misalkan perempuan rambutnya, ibu sampean rambutnya panjang. Ya, ketika ditarik maka sudah melebihi dari kepala. Misalkan yang di depan ini ditarik, seret. Nah, lalu wudhu dengan membasuh rambut yang panjang yang di luar kepala seperti ini, maka wudhunya belum sah. Cara sahnya bagaimana? Ya, yang dibasahi adalah rambut yang masih berada di batasan kepala. Makanya ini bisa milih kulit atau rambut. Ya, kulit atau rambut. Kok bisa seperti itu, Pak, milih? Nah, misalkan kalau ada orang sudah rambutnya tidak tumbuh, ya maka yang dipilih mana? Ya, yang kepala saja. Misalkan ada orang yang rambutnya itu ketel, sehingga ketika dibasahi tidak menyentuh kulitnya, maka yang dibasahi apa? Adalah sebagian rambutnya. Tapi kalau rambut jangan sampai yang dibasahi adalah rambut yang keluar dari batasan kepala. Rambutnya panjang seperti ini. Ya, maka yang di bawah tidak boleh dibasuh. Sebab itu sudah keluar dari batasan kepala. Ya, yang paling mudah ya seperti ini. Nah, otomatis ini kulit kena, rambut kena. Gitu. Paham ya? Al-khamisu utawi kang kaping 5. Waslur rijlaini iku mbasuh
sikil loro. Ma'al ka'baini sertane tumit sertane kemiren loro. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki. Nah, kedua kaki beserta mata kakinya. Nah, sampai lihat mata kaki sampean yang ada di bawah itu. Nah, cara membasuhnya adalah dengan melebihi batasan mata kaki meskipun itu sedikit. Sebab apa? Kita tidak bisa membasuh batasan mata kaki kecuali dengan membasuh setelahnya meskipun di atasnya meskipun itu sedikit. Ya, dilihat ketika membasuh kaki. Lah, itu ada mata kaki itu di bawah sampean itu. Lah, mata kaki ini cara membasuhnya lebih sedikit di atas. Sebab apa? Nah, ini tak ulang-ulang terus ini kaidahnya. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya. Tuh. As-sadisu utawi kang kaping 6 at-tartibu iku urut. Ala hadhil kaifiyati ing atase ikilah contoh. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu urut seperti yang tadi disebutkan, ya. Niat yang disertakan dengan membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, setelah itu selesai. Jadi anggota wudhu itu para santri itu hanya ada 4. Wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki. Lalu telinga di mana Pak, kok nggak disebutkan? Nah, telinga itu tidak masuk dalam furudul wudhu, kefarduan wudhu, tapi masuk dalam kesunahan berwudhu. Ya, nah ini ada hikmahnya para santri. Kenapa setiap sebelum melaksanakan sholat, ya, kita berwudu? Hikmahnya yang pertama, kenapa sih Pak kok yang dibasuh hanya wajah, tangan, sebagian kepala dan kaki? Nah, ini sampai catat. Ya, hikmahnya adalah anggota-anggota wajah, tangan, sebagian kepala, dan kaki itu anggota tubuh yang tampak yang sering terkena kotoran. Tangan sampean apalagi, kaki sampean apalagi, wajah terkena debu, ya. Nah, maka ketika kita kalau sowan kiai saja kita berusaha untuk bersih, lebih-lebih ketika sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka juga harus lebih bersih. Itu hikmahnya. Hikmahnya yang kedua adalah ketika kita selesai wudhu, maka kita akan lebih semangat. Ibaratnya pohon ketika belum disiram air, kemudian disiram air, maka atau tumbuh-tumbuhan atau taman maka akan menjadi segar. Nah, begitu juga kita ketika selesai beraktivitas ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat 5 waktu, maka kita ketika selesai berwudu, maka kita akan lebih semangat untuk melaksanakan ibadah sholat. Oke. Nah, makanya ada para ulama mengatakan kekhusyuan seseorang, ketenangan seseorang di dalam melaksanakan sholat itu tergantung ketenangan dia di saat melaksanakan wudhu. Kalau wudhu dia bisa melaksanakan dengan sempurna, dengan baik, dengan benar, dengan tenang, maka itu terbawa nanti sampai dia melaksanakan
Sholatnya bisa khusyuk. Nah, hikmahnya yang ketiga adalah apa? Nah, seperti kita terjadi hidup di zaman yang ada wabah yang disebut dengan corona. Nah, di tangan kita itu sering menyentuh tempat-tempat yang kita tidak tahu apakah itu kotor atau bersih. Meskipun tampaknya bersih tapi bisa jadi kotor. Yang di situ kemungkinan ada kumannya. Maka caranya bagaimana untuk membersihkan, ya? Maka yang paling baik adalah dengan mengalirkan air ke tangan tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita, ya, ilmu sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita hidupnya bersih. Ya, dengan apa? Setiap hampir, ya, dalam sehari 5 kali itu kita mencuci tangan kita melalui apa? Melalui wudhu. Maka artinya apa? Dengan wudhu ini kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, itu coba difahami. Kalau ada yang belum memahami bisa diputar ulang nanti videonya. Kita teruskan. Wuslul janabati utawi iki iku nerangno adus jinabat. Wa ingkana mongko lamun ana alaihi ing atase wong janabatun apa janabah min mujama'atin sebab hubungan au huruji maniyin utawa metune mani binaumin sebab turu utawa ing dalem turu au ghairihi utawa liyane turu lazima mongko wajib jawabe in kana lazima mongko wajib hu ing man apa sing wajib ghuslu jami'i badanihi basuh sekabehane badane wong ma'aniyati raf'il janabati sertane niat ngilangno janabat sampean kabeh anak-anak santri rata-rata kalau sudah masuk di madrasah sanawiyah itu sudah balik. Baliknya ditandai, ya, kalau laki-laki keluarnya air mani, kalau perempuan, ya, dengan keluarnya darah haid. Nah, maka siapapun yang keluar air mani misalkan dalam keadaan tidur, maka wajib baginya untuk melaksanakan jinabah. Lah kalau tidak mandi jinabah terus kemudian sholatnya tidak sah. Lalu tata cara untuk mandi jinabah itu dengan apa? Dengan hanya dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota tubuh, baik itu rambut maupun kulit. Itu sampai mandi. Dan niatnya waktu kapan, Pak? Persis seperti wudhu. Niatnya saat pertama kali membasuh atau menyiramkan air ke anggota tubuh. Misalkan ini gayung, sampai ambil air, nawaitul ghusla, ya, sambil disiramkan, ya, nawaitul ghusla riraf'il janabati fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya
Karena kita sudah berada di kamar mandi, maka niatnya cukup di dalam hati, tidak diniatkan. Sebab apa? Kita menyebutkan asma Allah, yaitu lillahi ta'ala. Sekali lagi, nah ya, ambil air, disiramkan, ya, nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhon lillahi ta'ala. Niatnya di mana? Niatnya di dalam hati. Sebab apa? Kita sudah berada di dalam kamar mandi. Lah itu dibasuh. Nah, cara membasuhnya bagaimana? Disiram kepala sebanyak 3 kali. Jangan pakai air sabun terlebih dahulu atau sampo terlebih dahulu. Biarkan air itu air mutlak yang menyentuh tubuh kita. 1, 2, 3. Setelah itu yang bagian mana, Pak? Setelah itu bagian tubuh yang kanan. Ambil air. Jangan kasih sabun terlebih dahulu. Ya, siram. 1, 2, 3. Setelah itu yang mana, Pak? Setelah itu anggota tubuh yang kanan yang belakang. Siram lagi 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu yang kiri, yang depan 3 kali. 1, 2, 3. Setelah itu yang belakang 1, 2, 3. Lah setelah itu ya, sabun sampo gampang. Ya, sampean kemudian mulai meratakan anggota tangan sampean ya ke seluruh tubuh sampean. Supaya apa? Air itu bisa merata ke seluruh anggota tubuh. Nah, tangan ini dijalankan. Tangan yang kanan ya dijalankan ke seluruh anggota tubuh. Kalau sudah merasa air itu sudah merata, ya, tapi sebelumnya ada penjelasan, najisnya dihilangkan terlebih dahulu, istinja terlebih dahulu. Kalau misalkan kencing, ya memang biasanya kencing atau berak, lah itu najisnya dihilangkan terlebih dahulu. Kotorannya, misalkan mohon maaf, air maninya dihilangkan terlebih dahulu, baru setelah itu sampean melaksanakan ya basuh 3 kali seperti yang saya jelaskan tadi. Lah baru setelah itu sampean ya sudah membasuh 3 kali, baru ambil sampo. Lah tujuannya sampo, tujuannya sabun itu bukan untuk mensucikan, sebab kalau air itu sudah tercampur dengan sampo, sabun, tidak menjadi air mutlak lagi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya agar lebih bersih anggota tubuh kita. Baru setelah itu ambil sampo, disamponi. Baru setelah itu ambil sabun, dikasih sabun. Sudah selesai, dibilas lagi. Sambil nanti dicari kira-kira mana anggota tubuh yang belum terkena air. Nah, para ulama itu juga memberikan solusinya. Apa saja biasanya anggota tubuh yang sulit terkena air? Ya, lempitan-lempitan. Ya, contohnya, mohon maaf, misalkan ketiak. Contohnya, mohon maaf, sela-sela jari. Contohnya, misalkan orang yang badannya agak gemuk, lipatan-lipatan perutnya. Contohnya lagi, mohon maaf, di antara kubul. Ya, contohnya lagi, misalkan di dalam, misalkan mohon maaf, pantat. Contohnya lagi misalkan di jari-jari atau di kuku-kuku tangan maupun di kuku-kuku yang kaki. Nah itu diusahakan terkena air. Lah lalu cara cukupnya bagaimana? Ya, ketika sampean sudah berusaha untuk meratakan air ke seluruh tubuh dan sudah mempunyai prasangka yang kuat bahwasanya air sudah merata ke seluruh tubuh, maka apa itu sudah cukup. Enggak harus sampai duwelein disingkurung enggak. Tapi ketika sudah merasa punya prasangka yang kuat, maka itu sudah cukup. Jangan sampai kita diganggu setan dengan keraguan. Saya kira cukup untuk penjelasan. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, nanti kasih waktu kembali ke pondok, atau bisa nanti lewat wali kelas nanti ditanyakan melalui WhatsApp.
Para santri yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nawakidul wudu'i utawi iki iku nerangno pira-pira perkara. Nawakidul wudu'i utawi iki iku nerangno pira-pira perkara kang batalno wudu. Wayang kudulan batalno al wudu'a ing wudu. Al khariju apa perkara kang metu. Min ahadis sabilaini sangking salah siji dalan loro. Al-kubuli lupane dalan ngarep, awid duburi utawa dalan nguri, alama ing atase barang kana kang tinemu apa ma. Kana kang tinemu apa ma. Kita sudah wudu. Lalu apa saja yang membatalkan wudhu? Ya. Nah, tadi hikmahnya kalau mandi jinabat, lupa belum saya sampaikan. Hikmahnya mandi jinabat, orang itu ketika keluar mani maka sebagian tenaganya itu hilang. Untuk mengembalikan, capek lah. Tenaga itu tadi supaya kembali lagi, maka manusia itu ya seperti tumbuhan. Maka cara untuk mengembalikannya lagi adalah dengan disiram air. Maka ketika sudah disiram air maka akan kembali segar, kembali dan tenaganya yang hilang kembali lagi. Sehingga dia bisa menjalankan aktivitasnya, itu hikmahnya. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diajari yang seperti ini. Yaitu ya tenaga kembali, terus kemudian bersih lagi, wangi lagi, bisa beraktivitas lagi. Yang pertama yang membatalkan wudhu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan. Nah, kubul itu sampai sering ngerung kubul itu apa Pak? Kubul itu bahasa halus, ya, bahasa halus, jalan depan. Dubur itu juga bahasa halus, jalan belakang. Contohnya misalkan yang keluar dari jalan depan, ya, air kencing. Contohnya yang keluar dari jalan belakang, yaitu misalkan kotoran atau juga angin. Nah, itu membatalkan wudhu. Saya kira kalau ini sudah masyhur. Wayang kudulan batalno al wudu'a ing wudhu zawalul akli apa ilange akal. Binaumin sebab turu, au ghairihi utawa liyane turu. Illa nauma mumakinin kejaba turune wong kang netepi, turune wong kang netepi, maka adatahu enggon lungguhe mumakin. Minal ardi bayane bumi, bayane bumi. Yang membatalkan wudhu adalah tidur. Hilangnya akal ya, bisa dengan tidur atau dengan minuman keras kemudian dia hilang akalnya, atau gila. Tidur, sampean habis wudhu terus kemudian tidur dengan terlentang di kasur, ya, maka wudhunya batal. Enak nak, tangi nak, sholat nak, aku lo mau wis wudhu nak, aku lo mau wis wudhu lah, tapi sampean wudhunya setelah wudhu sampean tidur lagi, tidur dengan tidur terlentang, maka sampean harus wudhu lah lagi. Lalu bagaimana Pak kalau tidur itu tidak membatalkan wudhu?
Tidur yang tidak membatalkan wudu itu ketika orang tidurnya tenang dalam posisi duduk. Nah, dalam posisi duduk. Nah, duduknya meskipun di sini pakai kata ardun, tidak harus di tanah, tidak. Maksudnya adalah duduk ya, baik itu di lantai maupun di kursi yang seperti ini. Ketika dia duduk punya wudhu, duduk kemudian tertidur ya, asal pantatnya itu tidak terbuka ya, maka wudhunya tidak batal. Misalkan saya duduk seperti ini ya, nah, duduk seperti ini, kemudian saya sambil menunggu santri tertidur ya. Nah, saya itu santri datang, saya bangun. Nah, ketika bangun, saya yang tadi punya wudhu, apakah batal atau tidak wudhu saya? Maka jawabannya tidak batal. Sebab apa? Ini mumakin mak'adatahu. Nah, begitu juga sampean ini orang atau santri-santri yang istiqomah menjaga wudhunya. Nah, meskipun itu di bis atau di mobil ya. Nah, kemudian sampai duduk di tempat duduk yang ada di bis atau di mobil, kemudian tertidur. Turun-turun, diturunkan di depan masjid, tiba waktu sholat asar. Nah, apakah sampai wudhu lagi? Boleh wudhu lagi dengan wudhu yang namanya tajdidul wudhu, hukumnya sunnah. Tapi apakah wudhu sampai tadi batal? Maka jawabannya adalah tidak batal. Sebab apa? Sampean tadi tidurnya dalam kondisi duduk tenang ya, yang disebut dengan mumakin mak'adatahu, maka wudhunya tidak batal. Jelas ya? Jelas insyaallah. Wayang kudulan batalno al wudu'a ing wudhu masukubulin, apa demok kubul, au dubure adamiyin utawa dubure anak Adam, minhu sangking uwong, au min ghairihi, minhu sangking mutawaddi, enake ngono ae, au min ghairihi utawa liyane mutawaddi. Mutawaddi nulisnya pakai hamzah bukan pakai ain ya. Mutamim ta wawu dot kemudian kasih ya tanpa titik, kasih kemudian hamzah ya, bukan mutawaddi. Nah iku nek mutawaddi wong sing tawadhu, tapi ini mutawaddi ya, wong sing wudu. Bibatenil kafi kelawan jerone epek-epek, wa bibutunil asabi'i lan kelawan iki batnul kaf sing yang ini. Wa bibutunil asabi'i lan kelawan jerone pira-pira jerone pira-pira tangan. Nah ini. Kabiron iku gedhe kana ana sapa anak Adam, au saghiron utawa cilik, walau waladahu lan senajan ana, manane lengkap ya, walau waladahu senajan ana sapa anak Adam iku anake mutawaddi. Iku anake mutawaddi maitan kang mati. Maitan kang mati. Yang membatalkan wudhu lagi adalah memegang alat kelamin, jalan depan, jalan belakang. Nah, alat kelamin yang dimaksud itu yang mana? Kalau laki-laki mohon maaf nggih, yang zakarnya. Tapi kalau yang bawahnya itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah yang zakarnya.
Bau kubul, bahasa halusnya kubul. Baik itu kubulnya sendiri maupun kubulnya bukan miliknya sendiri, misalkan miliknya anaknya, bapak sampean ya, membersihkan atau memandikan adik sampean laki-laki ataupun perempuan yang masih kecil ya, mau tidak mau ketika adik sampean itu istinja, maka menyentuh alat kelaminnya adik sampean. Nah, ketika menyentuh alat kelaminnya adik sampean, bapak sampean punya wudhu atau ibu sampean punya wudhu, maka wudhunya batal atau tidak? Jawabannya wudhunya batal. Sebab apa? Itu telah menyentuh alat kelamin, meskipun tidak alat kelaminnya sendiri. Nah, coba kasih tahu, misalkan dari keluarga, kakak sampean punya anak kecil, nggak tahu, ayo kak jamaah, kak jamaah, anaknya nangis minta untuk kencing, ya ya wis, sik yo tak nyawi misalkan anaknya jenenge Rara, wis tak nyawi Rara sik ya. Nah, setelah itu selesai, kok kakak sampean ini tidak basah, tidak wudhu lagi, ya tidak wudhu lagi. Loh kak, sampean kok gak wudhu? Loh apa wudhu? Lah mau nyawi nyentuh alat kelamin, iya nyentuh alat kelamin. Loh terus nyentuh alat kelamin mosok batal? Kalau alat kelamin nih bocah cilik mosok batal lo wudhu? Nah, sampean jawab apa? Nggih ya, tetap membatalkan wudhu meskipun yang disentuh itu bukan alat kelaminnya sendiri. Ya, oh ngono ta, ya wis tak wudhu maneh. Nah, akhirnya dia wudhu lah lagi. Sebab apa di sini disebutkan kabiron kana au sagiron. Bahkan disebutkan meskipun misalkan ya ada seseorang punya anak, anaknya meninggal dunia, ya semoga dikasih panjang umur semuanya. Anaknya meninggal dunia kan yang memandikan orang tuanya misalkan. Lah otomatis dia misal sudah punya wudhu. Misalkan dia sudah punya wudhu, nah, ketika memandikan anak kecil ya, anak kecil meskipun itu masih bayi ya, kan menyentuh apa namanya alat kelamin. Nah, ketika menyentuh alat kelamin, wudhunya batal atau tidak? Anak kecil sudah mati ini, maka jawabannya wudhunya tetap batal. Maka di sini disebutkan walau waladahu maitan. Bisa dipahami ya? Insya Allah bisa. Wayang kudulan batalno al wudu'a ing wudu iltika ubasyaratai rajulin. Apa ketemune kulit loro? Apa ketemune kulit loro? Kulit lorone wong lanang wamra'atin lan wong wadon kabiraini kang gedhe karone au ajnabiyaini utawa ajnabiyaini kang liya karone bila hailin kelawan tanpa aling-aling illa dufran kejaba kuku au sya'ran utawa rambut au sinan utawa untu fala yang kudu mengko ora batalna apa zufrun sya'run sinnun al wudu'a ing wudu. Yang terakhir yang membatalkan wudhu adalah bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dengan yang tidak ada hubungan mahram, ya bersentuhannya dengan tanpa penghalang. Misalkan sampean yang laki-laki
tangan sampean bersentuhan dengan tangannya ibu-ibu penjual nasi di pinggir jalan. Ya, kayak no susuk niki Bu ya torone 20.000, harga nasi ini 15.000, sampai dikasih kembalian 5.000. Wah, waktu itu sampean orang punya wudhu, sudah mau sholat, ya, sambil mau berangkat sholat sampai beli nasi, dikasih sampai nasi, dipegang jebret, nah, terkena tangan sampean, maka wudhu sampean apa? Batal. Begitu juga sebaliknya yang perempuan, ya, sampean beli jajan ke paklik itu yang jualan misalkan gorengan, ya, mau takjil, ya, sampean beli, sudah siap-siap sekalian nanti takjil sekalian sholat, ya, sampean beli gorengan. Ketika beli gorengan sampean dikasih kembalian dan bersentuhan dengan tangannya siapa penjual gorengan yang laki-laki itu, maka wudhu sampean apa? Wudhu sampean batal. Kecuali kalau ada aling-aling. Aling-aling misalkan apa Pak? Lah sampean nompo kembaliannya dengan sampai sudah pakai mukena, misalkan pakai apa? Pakai mukena seperti ini. Ya, maka ini ada aling-alingnya meskipun bersentuhan, ya, ini tangannya yang sampean, ini tangannya yang penjual yang laki-laki, maka wudhunya batal atau tidak? Tidak batal. Sebab apa? Ada penghalang. Termasuk, ya, itu kan contoh yang lain. Kalau yang tidak batal contohnya adalah ketika sampean bersentuhan, yang laki-laki ya, bersentuhan dengan ibu, bersentuhan dengan saudari perempuan, bersentuhan dengan bibi, ya, bibi dari jalur ayah, ya, maupun dari jalur ibu, itu juga, ya, sampean wudhunya tidak batal. Yang batal itu ketika sampean bersentuhan dengan sepupu misanan. Nah, itu yang budaya misalkan salaman atau apa, yaitu batal. Sebab apa? Sebab mereka adalah bukan mahram sampean, ya. Itu contoh kecilnya mengenai tentang batalnya wudhu sebab bertemunya kulit laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa. Kalau anaknya orang lain Pak masih kecil, ya, maka yang masih kecil itu juga tidak membatalkan wudhu. Misalkan anak-anak tetangga main ke sampean, pinjam mainan, sampean kasihkan, ya, otomatis misalkan tersentuh dengan tangannya anaknya tetangga sampean itu, ya, ini Dek, mainan nih. Nah, dia masih kecil, apakah wudhu sampean batal? Maka jawabannya adalah tidak batal. Sebab di sini ada kata kabira, ini bisa difahami ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang fardunya wudhu. Kita juga sudah mempelajari yang jumlahnya ada 6. Kita juga sudah mempelajari tata cara untuk mandi jinabat dan penyebab-penyebabnya. Kita juga sudah mempelajari hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, yang seperti ini kita niatkan untuk, ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala, semoga ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengamalkannya, kita bisa mengajarkannya nanti ketika sudah selesai mondok. Kita juga bisa jadikan ini, kalau Romo Yai sering dawuh, jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai cara kita untuk menyampaikan ilmu nanti, sampean ini juga di pinggir sampean, misalkan teman-teman sampean yang ndak mondok terus kemudian dikasih tahu, sampean ngasih taunya dengan cara yang baik-baik ketika misalkan dia tidak tahu. Ya nanti saya ajari insyaallah caranya seperti ini, cara wudhu yang benar seperti ini, cara mandi jinabah yang benar seperti ini, dan seterusnya. Ya, saya ajari setahu saya, sebisa saya, dari hasil ngaji saya. Tadi juga yang terakhir hikmah, ya. Kenapa sih hal-hal yang tadi disebutkan itu bisa membatalkan wudhu? Ya, sebab misalkan keluarnya
jalan keluarnya sesuatu dari dua jalan itu bisa pula mengurangi tenaga. Ya, wong wong misalkan berak lah ya. Berak itu doanya apa? Doanya ketika selesai berak, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Sebelum berak kan wong sakit, aduh. Tapi ketika sudah masuk kamar mandi, dia sudah berak dengan lancar. Nah, setelah itu dia keluar, maka doa, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku dan juga menghilangkan rasa sakit dalam diriku. Lah, mengeluarkan kotoran, ya. Kencing itu kan kotoran, berak itu juga mengeluarkan kotoran. Nah, maka selain istinja, maka untuk supaya orang itu bisa bersih kembali, mau menunaikan sholat, ya, maka mau tidak mau dia harus berwudu. Nah, intinya apa? Intinya adalah hal-hal seperti ini karena supaya kita yang aslinya kotor jadi bersih lagi, ya. Contohnya lagi tidur. Nah, tidur itu biasanya apa? Sampai keringetan, ya, keluar minyaknya, keringatnya dan seterusnya, kan kotor. Nah, supaya bersih lagi caranya dengan apa? Dengan berwudu. Intinya apa? Hal-hal yang membatalkan wudu ini biasanya adalah apa? Biasanya adalah hal-hal yang menyebabkan kita bersentuhan dengan kotoran. Nah, cara untuk supaya bersih lagi selain istinja adalah dengan apa? Dengan berwudu. Semoga bisa difahami, bisa diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jangan sombong. Jangan sombong kepada orang tua, jangan sombong kepada saudara. Tetap tawadhu. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Tawadhu kepada siapapun. Ada bedanya orang tawadhu dengan orang yang minder. Nah, kalau minder itu tidak baik, ya. Tapi kalau tawadhu, nggih nanti saya ajarkan, tapi semampu saya, itu tawadhu. Ini saja yang kita bisa sampaikan. Al-Fatihah binniyatil qabul wa tamami kulli sulma mal wa salih sya'an zahiran batin fi dini wa dini wal akhirati afiatan kulli syarri wa badani kulli khairan walidina wa waladina walil muslimin muslimat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli yadin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa waladana wa dhurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa jiranina wa muslimina wa muslimin muslimat min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa yumhi ahli syarri wa dhain. Nastaudiuka ya Allah ma 'allamtana wa tudina inda hadijina ilahi wa la tumsina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Nastaudikum wa hadinakum wa amanatikum wa khatima amalikum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.